Cek 1, 2, apakah suara saya terdengar? Halo? Kak Gibi, suara saya terdengar gak? Terdengar Kak Eman, saya Kak Beril. Oke. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk seluruh peserta seminar COE Indonesia pada malam hari ini. Berhubung waktu telah menunjukkan 19.30, di sini kami mohon maaf, pemateri belum bisa untuk masuk ke dalam room meeting, jadi akan saya mulai terlebih dahulu sambil menunggu. Karena 19.30 waktu Indonesia Barat telah menunjukkan waktu pada saat ini, maka marilah kita awali seminar pada malam hari ini. Sebelum seminar dimulai, karena pemateri belum ada, dipersilakan untuk teman-teman sambil menunggu untuk berkenalan di fitur chat sembari menunggu pemateri untuk masuk ke dalam room, seperti itu. Ini teman-teman dari mana aja nih asalnya, bisa disebutin di room chat? Oke, Kak Imam Pahlevi dari Gresik. Oh, salam untuk Gresik, Kak. Kak Linda Pangganto dari Luwuk Banggai. Ada dari Banjarmasin. Ada dari Tangerang. Wow, jauh-jauh sekali ya. Ada dari Kalimantan. Wow, dari Lampung. Dari Padang, Sidoarjo. Halo Bogor. Dari Klaten. Wah, dari Bogor juga. Oh, dari Malang. Oke, ini dari mana lagi nih? Oh, ada dari Makassar juga. Halo Makassar. Ada dari Bekasi. Ini dari mana lagi nih? Halo Kak Wulan dari Bekasi. Ini aku sebutin satu-satu ya. Kak Wana Ardila Iwan dari Sulawesi Selatan. Ini Sulawesi Selatannya mana, Kak? Di kota mana? Kak Mutawakil dari Banjarmasin. Oh, ada dari Yogyakarta. Halo Kak Givira Nur Fatimah. Kak Viola Arashi dari Tangerang. Oh ya, tadi udah saya sebutin juga ya. Oh, ini jauh-jauh banget nih. Asalnya dari kakak-kakak. Keren. Malam ini malam yang spesial ya, karena materi yang disajikan oleh pemateri beda dari materi-materi sebelumnya, yaitu personal statement. Nah, um, ada yang tahu nggak sih personal statement itu apa? Monggo disampaikan di uh, fitur chat. Atau gini, kalau fitur chat kelamaan, mungkin diperbolehkan untuk meng-unmute dan juga apa namanya, membuka fitur kameranya agar bisa saya lihat seperti itu. Ini karena tadi disampaikan pemateri baru selesai rapat, jadi terlambat 10 menit dari waktu yang ditentukan, seperti itu. Ada yang tahu teman-teman semua sedikit tentang personal statement, mungkin bisa disampaikan lewat apa, fitur kamera langsung, nggak apa-apa, dan juga membuka fitur suaranya. Monggo, ini siapa nih yang buka kameranya? Kak Linda Panggoto, monggo Kak. Eh, Kira-kira apa personal statement menurut Kakak? Atau mungkin yang lain ada yang tahu?
Oke, ini dari Kak Nur Fajri. Karya tulis mengenai mengapa sebuah univ harus memilih kita untuk pendidikan di univ tersebut. Oke, mantap nih, keren-keren. Uh, kurang lebih ini lebih ke arah apa ya? Lebih ke motivation letter ya. Jadi ini personal statement juga ada apa namanya? Kita memilih itu, tapi lebih kita menceritakan apa sih? Apa ya? Misal mata kuliah atau pelajaran-pelajaran sebelumnya yang berkontribusi atau berhubungan nanti ketika kita mengambil studi tersebut, prestasi-prestasi kita seperti itu. Nah, karena waktu menunjukkan pukul 19.36, baik saya coba untuk memulainya saja ya dengan menampilkan atau menyampaikan CV beliau seperti itu. Baik, Kak Beril minta tolong bisa apa namanya ditampilkan CV beliau. Oh iya, baik Kak, sebentar ya. Oke. Kak Muhammad Syahfigar Fatoni dari Malang hadir. Halo Kak, selamat malam. Baik, seminar kali ini berjudul Personal Statement Why Not? Dengan pemateri Kak Muhammad Takdir dari PPIM Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan saya, Eman Yugasara sebagai moderator. Saya adalah mahasiswa semester 4 di Universitas Jember dengan jurusan Pendidikan Biologi. Baik, saya akan menyampaikan CV tentang beliau. Pertama, daftar riwayat hidup, nama lengkap Muhammad Takdir, tempat tanggal lahir Jeddah 29 Mei 1990, alamat domisili Jalan Duta Dharma 7, Blok D nomor 10, D10 nomor 4, Pondok Hijau Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Alamat surat elektronik takdir29@gmail.com, alamat media sosial fip.takdir dan Instagram takdir29. Agak ke bawah lagi, Beril. Riwayat pendidikan. Jenjang SD beliau ditempuh di Sekolah Indonesia Jeddah tahun lulus 1996 sampai 2002. SMP beliau di Sekolah Indonesia Jeddah juga tahun lulus 2005. SMA beliau di Sekolah Indonesia Jeddah juga dengan tahun masuk sampai lulus yaitu 2005 sampai 2008. Untuk jenjang strata 1 atau S1 beliau yaitu di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, ilmu hubungan internasional pada kelas internasional. Tahun masuk 2010 dan tahun lulus 2014. Dan S2 beliau di Australian National University di Australia, jurusan Diplomasi Ilmu Hubungan Internasional. Tahun masuk 2016 dan lulus pada tahun 2018. Ke bawah lagi, Beril. Riwayat pendidikan non-formal atau pelatihan khusus. Nama pendidikan Arabic Course. Pendidikan di Dar Ulum Jeddah, Arab Saudi tahun 2007. Parlemen Remaja Pendidikan, Politik dan Praktik Sidang Parlemen di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Yang ketiga, Short Diplomatic Course di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang kelima, Australian National University Indonesia Kiev Research Program dari penyelenggara Australian National University, Research and Language
Development Program dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014. Yang selanjutnya itu Best Studi Indonesia Preparatory School dari Dompet Duafa tahun 2015. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Korps Sukarelawan KSR Palang Merah Indonesia tahun 2015. Dan yang terakhir Advanced Presentation Techniques Training dari Australian National University tahun 2018. Wow, keren banget ya ini Kak Takdir. Sekolah SD sampai SMA-nya di Jeddah dan S2-nya di Australian National University. Wow, keren banget. Pengalaman dan penghargaan yang keempat, Beril. Beril ini screen-nya kok nggak anu ya? Kok nggak muncul di layar ya? Oke, tidak apa-apa ya karena sedikit kendala, saya sampaikan langsung saja. Untuk pengalaman dan penghargaan beliau, yang pertama tahun 2019, Sekretaris Pribadi Duta Besar RI untuk Yordania, petugas Task Force Penanganan dan Pemulangan TKI bermasalah di KBRI Yaman, Yordania tahun 2019, anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri atau KPPSLN, perwakilan Republik Indonesia di Amman 2009 juga, dan yang keempat karya riset Australia Indonesia Islamic Deradicalization and Counterterrorism di lembaga think tank Australian National University Center of European Studies tahun 2018. Wow. Yang kelima, Project Officer di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat PPIM UIN Jakarta bekerja sama dengan United Nations for Development Program atau UNDP, Indonesia Break Counter Violence for Youth atau CONVEY tahun 2018 sampai 2019. Untuk penghargaan beliau 10 tahun terakhir yaitu penerima beasiswa DIPA 2011 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tempat beliau berkuliah. Yang selanjutnya yaitu juara 3 debat bahasa Inggris tingkat universitas tahun 2012. Selanjutnya juara 2 sayembara Swafoto RMOL tahun 2014. Penghargaan mahasiswa berprestasi 2014 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan yang terakhir penerima beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP Kementerian Keuangan tahun 2016. Wow, luar biasa sekali ya. Karena beliau sudah hadir dalam room ini, saya persilakan untuk beliau menyampaikan materi. Monggo Kak Takdir, dipersilakan. Kak, suaranya masih mute, Kak. Mikrofonnya masih mute. Baik, sekarang ada suaranya? Ada, sudah Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman yang sudah hadir, khususnya buat teman-teman dari Indonesia Timur dan juga beberapa peserta dari daerah lain. Sudah diperkenalkan, terima kasih Mas Eman ya. Panggilannya iya. Eman juga atau Sarah? Eman Kak. Eman, Eman. Mas Eman, terima kasih saya sudah diperkenalkan sama peserta bukan Zoom ini ya, peserta Google Meet untuk sesi hari ini. Dan biar singkat dan jelas serta padat, mungkin kita lebih akan banyak diskusi. Dari saya hanya pemaparan saja 10-15 menit biar teman-teman bisa engage dalam diskusi ini. Jadi biar lebih hidup diskusinya dan teman-teman pasti banyak penasaran. Mas Eman, peserta kita ini jumlahnya berapa sekarang? Total ada 37 orang, Kak. Ada ya 40-an ya, kurang. Terus rata-rata ini sebelum saya mulai mahasiswa atau sudah ada yang lulus atau apa? Ini tadi ada rata-rata tadi masih perkenalan via asal kota sih, Kak. Tapi rata-rata mahasiswa ya, Kak. Oke,
boleh ada yang memperkenalkan nggak? Satu, dua, atau tiga orang random, biar saya punya gambaran nanti arah teman-teman kemana, kayak gitu. Satu, dua, atau tiga orang untuk ngasih tahu apa harapannya ikut presentasi ini. Mungkin tadi udah, saya nggak bisa ikut di awal, tapi nggak apa-apa, ambil aja random tiga orang, biar saya bisa lebih spesifik nanti. Oke Kak, ini saya pilih random ya. Pertama Kak Imam Pahlevi, terus Kak siapa lagi ya? Kak Linda Panggato, dan juga Kak Dwi Ratnasari. Monggo Kak. Kak Imam Pahlevi dulu, halo. Iya, udah nyaut itu, Mas Ilham Pahlevi ya. Iya. Persilakan memperkenalkan diri dan saat ini aktivitasnya apa, kuliah atau semester berapa, jurusan apa, terus harapannya apa ikut ini? Mau S2 kah atau ada apa goalnya? Oh Kak Ilham belum menjawab Kak. Mungkin yang lain Kak Linda mungkin Kak Linda Panggato, monggo untuk memperkenalkan diri, jurusan dan juga arah kedepannya nanti seperti apa. Iya, sekaligus untuk memastikan ini grup ada orangnya nggak ya, kayak gitu. Bener Kak, bener Kak. Iya, Oke. jangan-jangan ini semua, boot semua lagi, admin. Iya makanya. Ini aku sebutin semua dah Kak, kok nggak ada yang jawab ya Kak Ya, ya. yang siapa aja random nggak apa-apa, volunteer dua aja biar cepat. Kak Kak Uli Maulani, halo. Kak Viola. Oh ini Kak Imam Pahlevi semester 4 Kak. Oke, yang lain Oh di chat. yang lain ngomong nggak apa-apa. Iya, ini daripada saya sebutin, monggo yang berkenan langsung aja dua. Daripada kayaknya saya sebutin gak ada yang nganu Kak kayaknya. Oke, monggo Kak, yang dua aja random, monggo. Untuk apa namanya memperkenalkan diri, kuliah di mana, semester berapa, arah ke depannya nanti seperti apa kayak gitu. Boleh? Halo, Pastikan ada orang halo. loh. Ini Jangan siapa ya malu-malu. Kak ya? Jangan Jangan malu-malu. malu, jangan malu-malu. Aku pilih lagi dah Kak, Kak Kurniawan Suherman. Halo? Ini apa pada tidur ya Kak ya? Oh ini, Kak Ona Ardila, monggo untuk membuka fiturnya unmute sama kamera, mungkin bisa langsung daripada di chat. Ini ada juga di chat sih Kak, nggak apa-apa Kak. Boleh Oh ini ada. dibacain aja. Oke, halo Kak, aku Wana Ardila Iwan dari kota Nrekang. Aku kuliah di Telkom University, jurusan Informatika. Sekarang semester 2. Harapannya saya ingin melanjutkan S2 Kak. Amin. Amin. Yang lain? Oh, ini selanjutnya ada Kak Ria Amelinda. Halo Kak, aku Ria Amelinda. Apa bisa sharing juga soal beasiswa S3? Boleh. Habis? Oke, boleh Kak. Untuk selanjutnya, Kak Merilani nih sudah ada review juga Kak. Sebentar saya bacakan. Halo Kak, saya Merilani dari Universitas Pendidikan Ganesha, Bali nih, semester 4 saat ini Kak. Masih ingin mengetahui info tambahan karena berniat untuk mengambil S2 di luar Kak. Wow, keren banget. Ini ada dua nih Kak, rata-rata bilang kalau ingin melanjutkan S2 dan menambah ilmu seperti itu Kak. Baik, kalau begitu saya sedikit sudah ada gambaran latar teman-teman sama tujuan kita apa ikut ini biar nanti paling tidak saya bisa memaparkan apa sesuai dengan ekspektasi teman-teman di sini. Saya mulai ya, mungkin sekarang 7.50, saya sampai di pukul 8 lewat sedikit nanti. Sisanya kita ada waktu 20 menit buat tanya jawab. Habis itu kita lihat nanti antusias teman-teman. Baik, saya share screen ya Eman, nanti pastikan muncul di layar teman-teman. You entire screen. Baik Kak. Oke, sebentar lagi loading. Ini dia.
Oke, muncul di layar teman-teman, Mas Eman? Alhamdulillah sudah, Kak. Iya, yang persiapan awal ya? Iya, Kak, persiapan awal, Kak. Ya, pastikan slide-nya sama, yang di layar saya sama di layar teman-teman. Oke, ini kan tema khususnya yang dibentuk sama panitia. Terima kasih panitia sudah mengarrange kegiatan ini dan sudah mengangkat tema tentang personal statement. Iya, di kapan itu digunakan personal statement itu diperluin ketika kita mau lanjut sekolah S2, baik itu untuk beasiswa ataupun biaya sendiri. Jadi ketika lanjut beasiswa ada beberapa kampus memang kita harus melampirkan atau menyatakan mungkin bahasa gampang bahasa kitanya itu mau apa sih sekolah lanjut, terus gunanya mau apa, kira-kira lebih kayak gitu personal statement. Kira-kira pernyataan teman-teman dituangkan dalam tulisan, maunya apa, kenapa sekolah lanjut lagi, dan kira-kira kedepannya bagaimana. Kurang lebih kayak gitu. Jumlah halamannya nggak banyak, 1-2 halaman maksimal, tapi bisa terisi, terangkum secara komprehensif. Hal yang perlu dipersiapkan adalah persyaratan khusus di universitas terkait. Kira-kira kampus yang akan dituju, teman-teman harus sudah tahu dulu kira-kira kampus dituju itu perlu personal statement atau enggak, atau ada persyaratan tes-tes yang lain yang saya tulis dalam poin 1.1. Habis itu alasan memilih jurusan dan universitas tersebut. Jadi kita harus sudah clear nih di awal. Ketika teman-teman tadi sudah ada beberapa menulis habis S1 ini mau lanjut S2, atau saat ini yang masih S1 di tengah tahun, itu perlu tahu dari sekarang nanti kira-kira S2-nya ambil jurusan apa, pilihan S2-nya itu nanti bisa jurusan yang sedang teman-teman tekuni sekarang, lanjut dengan jurusan yang sama, atau pilihan kedua itu cross major ya, kamu ambil jurusan yang lain dari apa yang kamu pelajari dari S1. Atau yang ketiga, masih linear tapi spesifik dari apa yang kamu pelajari sekarang. Itu perlu tahu dulu mau apa dan ambil apa, mau apa jurusannya, terus ambilnya di kampus yang mana, dan setelah itu kita kontemplasi atau kita pikirkan alasannya apa sih kenapa kita memilih jurusan ini di universitas ini, kayak gitu. Saya kasih contoh, misalkan buat teman-teman yang mengambil perguruan tinggi ya, saya tulis PT di sini untuk saya singkat, University of Warwick, saya mencantumkan ketersediaan program tersebut sebagai salah satu keunggulan, kayak gitu. Ini Thought Course Center, ini istilah di sana ya, bahwa TCC ya mungkin itu ini karena di luar negeri itu S2-nya ada yang memang S2-nya secara tesis ya, kayak kita S1 ada skripsinya, ada juga yang nggak pakai penelitian, hanya kuliah saja sampai akhir semester. Selanjutnya kita seperti contoh yang tertulis di sini, ininya jurusannya matematika. Terus kenapa ambil matematika? Karena dia punya keunggulan tertentu di universitas ini. Kita bisa buka bongkar-bongkar di website universitas. Biasanya universitas di luar negeri atau beberapa universitas yang memang kampus-kampus yang bagus di Indonesia, di websitenya mengenai tentang jurusan keunggulannya itu sudah biasanya dipaparin di websitenya. Jadi teman-teman saat ini jauh lebih mudah ketika mencari alasan kenapa sih kuliah di jurusan ini, kenapa sih kampusnya ini, kira-kira kita bisa lihat keunggulan-keunggulan yang ditawarkan dari universitas atau jurusan tersebut, yang catatannya tidak ditawarkan di universitas lain atau jurusan yang lain. Setelah persiapan, teman-teman secara teknis juga perlu persiapan teknis kayak gini. Fontnya juga usahakan pakai font yang baik, Arial atau Times New Roman yang formal. Setelah itu ya ukurannya biasa, jumlahnya 2 lembar yang maksimal, paling sedikit 1 lembar. Setelah itu ini teknis perapian alignment-nya, rata kanan rata kiri, itu juga perlu diperhatikan, hal yang kecil-kecil.
Dan usahakan tulisannya kalau bahasa Indonesia EYD ya, kalau bahasa Inggris ya grammar atau teknis-teknis lainnya tidak salah, dan juga terutama typo usahakan tidak ada kesalahan tulis ataupun kesalahan secara grammar. Itu kira-kira format yang perlu teman-teman kenalkan ketika melakukan menulis personal statement. Kira-kira kayak gini, teman-teman, saya bikin planning kalau apa sih gambarannya tersusun dalam personal statement itu. Ibaratkan kata kalau itu seperti burger ya, bahwa lapisan paling atas rotinya yang saya gambar warna coklat ini sebagai introduction-nya, pengantarnya ya. Setelah itu ada support 1, support 2, support 3, saya tanda dengan hashtag di sini. Semua support 1, layer 2, layer 3 itu mendukung apa yang ditulis dalam thesis statement. Thesis statement itu kira-kira mau nulis apa sih dalam paragraf 1 itu harus sudah jelas. Kira-kira tulisan ini akan mengarah kemana, itu harus sudah jelas. Argumen-argumennya masing-masing paragraf itu mendukung satu sama lain, logikanya mengalir dan mendukung satu sama lain. Setelah itu ada konklusi di sana. Itu saya gambarkan dalam layer paling bawah ataupun roti yang bagian bawah. Kira-kira kalau dianalogikan seperti burger, gambarannya begitu. Ada pengantar roti yang atas, layer-layer daging dan lain-lainnya itu ada di dalamnya, di mana itu kita sebut sebagai support sentence atau ya kalimat pendukung atau paragraf pendukung yang mendukung apa yang kita tulis dalam paragraf 1 di personal statement. Gambarannya kayak gini. Terus hal-hal lain yang perlu kita tahu, ini lebih detail lagi, kita coba buat breakdown. Mungkin teman-teman bisa sampai dicatat, teman-teman yang sedang mencatat ataupun bisa ini nanti ya saya share. Perlu untuk diketahui bahwa struktur paragraf teman-teman tentu teman-teman harus nanti mencoba buat baca atau saya share tulisan saya ataupun teman-teman bisa cari di internet contoh-contoh personal statement yang bagus yang pernah jebol beasiswa ataupun biaya mandiri yang lanjut S2. Mungkin teman-teman kurang lebih tulisan yang bagus itu komposisinya seperti ini. Ada misalkan kita buat 7 paragraf. Paragraf pertama pastikan itu mengenai introduction, pengantar di sana, dan ada keterangan yang ya ketika orang membaca paragraf 1, orang tahu oh kira-kira tulisan ini akan mengarah kemana. Setelah itu alasan memilih jurusan secara umum, paragraf berikutnya kenapa memilih jurusan ini, alasan memilih jurusan tersebut di universitas yang dipilih, setelah kita menentukan jurusannya kenapa, lalu ada paragraf yang menjelaskan tentang kenapa jurusan ini penting di universitas tersebut, kenapa nggak di universitas lain dengan jurusan ini, kayak gitu. Setelah itu boleh ditambah argumen mengenai keunggulan lain universitas tersebut. Kenapa sih secara ranking keunggulan mungkin bisa dilihat ranking dunianya, kita lihat apakah ini memang terbaik di dunia, nomor 10 di dunia, terbaik berapa, kayak gitu. Seperti contoh, saya kuliah di ANU, Australia National University, salah satu alasan saya gampangnya adalah karena kampus tersebut terbaik ranking 20 di dunia. Itu yang paling tangible, yang paling terlihat. Sisanya perlu disupport dengan argumen-argumen yang mendukung, baik itu secara profesional, karir kamu, atau latar belakang pendidikan kamu sebelumnya. Setelah itu didukung dengan track record yang diunggulkan, akademik, organisasi, pengalaman kerja, dan lain-lain. Ini yang saya tulis dalam paragraf 5, tidak harus saklek seperti begini, per paragraf angkanya berapa, ininya berapa, paragraf berapa, isinya berapa, paling tidak logika berpikirnya, logical flow-nya kayak gini. Bahwa setelah itu track record-nya yaitu lebih ke ini ya, CV teman-teman atau pengalaman teman-teman yang teman-teman anggap yang paling unggul dalam prestasi akademik maupun organisasi, pengalaman kerja, itu perlu di point out di sana. Setelah itu visi di masa depan mengenai jurusan yang dipilih. Kira-kira kalau teman-teman ngambil jurusan ini, visinya ke depan apa nih? Baik itu secara personal kamu sendiri mau jadi apa,
dan juga apa kontribusi buat teman-teman ketika mengambil jurusan ini. Kita kenal bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dibagi ya, in sharing ilmu. Makanya teman-teman kira-kira ya sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk ini ya, untuk sekitarnya. Maka dari itu kira-kira ilmu yang teman-teman yang pelajari kira-kira kemanfaatannya untuk umat ataupun masyarakat lebih luas kira-kira apa? Visi besarnya katakan untuk kemajuan Indonesia, setelah itu turunan ininya gimana untuk merealisasinya. Setelah itu pastikan ada closing, penutup di sini bisa juga diisi dengan kata-kata yang powerful di penutup, dan jangan lupa di penutup itu sisipkan kesimpulan apa yang telah ditulis, dirangkum dengan bahasa yang lebih baik atau dengan kata-kata yang lain, tidak copy paste yang dari paragraf 1, tapi menggunakan kalimat khusus, menggunakan kalimat yang dibahasakan ulang di kalimat penutup untuk paragraf terakhir. Setelah itu poin-poin isi paragraf kita udah masuk ya, ini struktur kurang lebih begini. Setelah itu saya coba buat masuk ke lebih praktikal. Nanti apa aja sih sebenarnya kalau kita breakdown lagi ya, kalau ini kan gambaran umumnya ya, komposisinya apa. Coba kita mencoba dari komposisi yang sudah di list tadi itu, saya coba breakdown. Kira-kira apa isinya? Paragraf 1, pengenalan diri, pastikan kamu ya point out siapa sih diri kamu kayak gitu, apa background pendidikannya, dari mana. Setelah itu, dan awal ketertarikan dengan jurusan tersebut, kira-kira kenapa sih tertarik, langsung to the point, jangan bertele-tele, ya mention nama kamu, habis itu jurusan kamu mau ambil apa, jangan bertele-tele, karena nggak banyak, karena banyak hal yang harus kita ulas, tapi sifatnya ini ya, concise. Setelah itu alasan pertamanya apa, kegunaan jurusan ini kira-kira apa, terus pentingnya jurusan apa yang teman-teman pilih untuk Indonesia. Setelah kita tahu kegunaan jurusannya, kira-kira pentingnya untuk Indonesia apa, bisa lanjutkan juga alasan di paragraf ketiga, alasan 1, 2, Universitas Y yang teman-teman ambil menawarkan kurikulum yang bla bla bla. Terus alasan kedua, didukung lagi sistem belajarnya gimana, integratif atau gimana. Jadi teman-teman elaborate berdasarkan hasil survei ataupun small research lah. Pastikan sebelum teman-teman menulis sudah melakukan small research mengenai atau observasi dulu mengenai kampus-kampus atau jurusan yang akan dituju, sehingga nulisnya ini sudah ada bayangan. Setelah itu ranking universitas dan jurusan perlu cari-cari teman-teman cari di website atau di Google aja gitu, sudah bisa dikatakan masukkan kata kunci kampus apa teman-teman yang tuju, di mana misalkan katakan di mana ya, Australia, pilih misalkan University of Sydney, ranking in the world kayak gitu, world ranking university nomor 1 sampai berapa, nah akan muncul beserta jurusannya juga. Jangan lupa kita setelah melihat ranking di dunia universitas, jurusan tersendiri ada juga ukuran rankingnya, baik itu secara di negara itu sendiri ataupun mendunia, dalam dunia. Setelah itu paragraf berikutnya penjelasan pengalaman kerja, di mana pengalaman kerja teman-teman kalau ada dijelaskan. Jangan lupa pengalaman itu lebih melihat role atau peran kamu di sana. Setelah itu penjelasan mungkin ada pernah ikut olimpiade ataupun prestasi-prestasi yang lain disisipkan di sana. Setelah itu penjelasan ikut organisasi apa, pasti teman-teman yang aktif di mahasiswa sekarang, yang teman-teman sekarang mahasiswa aktif, pasti sudah aktif di beberapa organisasi, ataupun teman-teman yang saat ini memang masih akan memilih mau aktif di organisasi apa, ataupun selain kuliah ingin kegiatan apa, saya sangat sarankan untuk teman-teman aktif di satu organisasi yang itu akan mendukung kemampuan leadership ataupun soft skill teman-teman. Karena bahan-bahan pengalaman teman-teman itulah pada akhirnya ketika mau kuliah S2 itu
sangat perlu untuk dimasukkan di dalam personal statement menulis pada persiapan nanti S2. Setelah itu penjelasan ingin menjadi profesi tersebut ketika teman-teman jurusan, teman-teman bisa bayangkan atau bisa point out nanti di sana kira-kira jurusan itu akan menjadi profesi apa, teman-teman, itu perlu ditulis. Lalu kontribusi untuk Indonesia itu juga perlu, apalagi kalau memang beasiswanya itu diberikan oleh pemerintah Indonesia. Tapi kalau beasiswanya itu diberikan oleh misalkan negara Australia, Jepang, atau dari Amerika atau dari Inggris, pastikan teman-teman bisa mengelaborate kira-kira kontribusi untuk Indonesia apa dan benefit buat pendonor ataupun negara yang memberikan beasiswa. Setelah itu kalimat penutup seperti yang saya sebutkan di awal, kalimat penutup ini adalah konklusi dari apa yang ditulis di paragraf 1. Kira-kira maunya apa di sana diulang dengan bahasa yang lain. Yang intinya di situ adalah konklusi. Sampai sini saya lanjutkan lagi. Setelah itu ini lebih detailnya, mungkin nanti teman-teman bisa baca soal masuk kampus. Ini paragraf 2, ini lebih detail ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Misalkan ketika paragraf 1 saya bilang tadi mengenai paragraf 1 kan bicara tentang ini ya, introduction, pengenalan diri. Nah, kira-kira teman-teman itu nanti ketika mengenalkan diri itu, misalkan saya bikin contoh, I was born in Banjar, whatever, teman-teman lahir di mana, and have been passionate about mathematics. Nah, bisa juga teman-teman akan lebih menarik kalau nulisnya, I began interested in mathematics since I was curious about why a big ship can float dan lain-lain kayak gini. I found and found out that it's because of mathematics formula constructing ship surfaces. Kayak gitu. Jadi daripada bilang hanya sekedar saya lahir di Banjar ataupun whatever teman-teman lahir, saya lahir di satu tempat di mana dan saya tertarik untuk belajar matematika. Ya itu juga bagian dari introduction. Tapi alangkah lebih baiknya ketika teman-teman bisa menarasikan dengan bahasa bahwa saya tertarik matematika sejak saya melihat satu fenomena. Misalkan di sini contohnya, ini hanya sekedar contoh, ini teman-teman bisa kontemplasi kira-kira apa yang bikin menarik. Misalkan ketika mau belajar matematika lebih lanjut, kapan pertama tertarik dengan matematika? Ketika melihat katakan kapal, terus dia bisa ngambang di satu ya kapal yang besar itu bisa ngambang di satu ini apa namanya samudra, tapi jarum yang kecil di bak pun dia tenggelam. Nah, itu kira-kira disitulah di situ ada ketertarikan mengenai rumus-rumus formula yang ada di matematika. Nah, itu lebih ini apa ya, lebih bisa dibayangkan kenapa reasonnya yang paling pasti. Jadi ketika introduction pastikan ketertarikan kamu di bidang apa dan disupport dengan reasonnya, yang pilih aja yang apa ya, yang menarik ataupun yang memang itu teman-teman bisa elaborate lebih baik. Karena paragraf pertama itu harus kunci banget, paragraf pertama. Ketika itu tulisan kamu paragraf pertama itu baik, maka orang akan lebih tertarik untuk baca paragraf selanjutnya dengan lebih detail. Apalagi kalau saya catat di sini banyak lamaran-lamaran yang akan masuk kepada pihak kampus ataupun penerima penyedia beasiswa, maka akan sangat-sangat dipilih pada tulisan-tulisan memang bagus, dan itu modal awal teman-teman agar tulisan teman-teman bisa keangkut menjadi shortlisted untuk kandidat mendapatkan beasiswa ataupun diterima di satu universitas tertentu. Selanjutnya ini detailnya ya, mungkin nanti teman-teman bisa baca apa memang hal-hal yang perlu dirangkum dalam setiap paragraf. Nanti teman-teman saya share ini ke Mas ini admin tadi, Mas Eman. Habis itu sebelum disubmit, teman-teman apa yang perlu teman-teman lakuin adalah ini paragraf 7 saya sudah tadi tulis terakhir.
perlu ada yang namanya nanti teman-teman proofreading ya, minta dibacakan sebelum dibaca orang lain, nanti pihak kampus ataupun pihak penyedia beasiswa, ada baiknya atau sangat disarankan, bukan cuma ada baiknya, sangat-sangat disarankan teman-teman untuk dibacakan tulisan teman-teman ke orang lain, baik itu mungkin dosen ataupun teman kuliah, ataupun kalau punya teman native baik dikasih ke native untuk dilihat bahasa Inggrisnya, atau ke dosen yang memang dosen teman-teman yang memang sudah pengalaman S2 di luar, ataupun yang memang paham dengan penulisan personal statement dan sejenisnya. Selanjutnya ada juga tips tambahan kira-kira bermanfaat buat teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa pakai aplikasi Grammarly ya. Ini salah satu open source website di internet ya. Teman-teman bisa pakai Grammarly, itu cukup sangat membantu untuk memeriksa grammatical error paling tidak yang sifatnya dasar. Itu sangat membantu sekali buat teman-teman, sehingga hal-hal yang sifatnya teknis seperti typo, huruf besar, huruf kecil, grammar yang sifatnya dasar itu bisa didetek dan diperbaiki melalui aplikasi ini. Tinggal teman-teman upload aja filenya atau copy paste di website grammarly.com ini, atau teman-teman bisa search di Google. Sangat recommended ini aplikasi. Setelah itu terakhir buat teman-teman, hal yang perlu diketahui adalah saat menulis nanti jangan terlalu panjang halamannya, paling sedikit 1 halaman, paling banyak 1,5, nggak perlu panjang-panjang. Makanya saya bilang di awal, karena banyak hal yang ingin kita elaborate dalam hanya punya kesempatan 1,5 halaman, tapi kita bisa mengungkapkan diri kita yang terbaik dalam tulisan 1,5 halaman. Makanya perlu kita memang sebelum menulis seperti membuat kerangka struktur dulu, agar kita bisa membayangkan kira-kira aspek-aspek apa dari diri kita yang bisa tanda petik kita jual. Mungkin sebelum membuat tulisan, teman-teman saya sarankan membuat mind map ataupun ya struktur, ataupun teman-teman di list out ininya pengalaman teman-teman, tujuan atau ya background pendidikan teman-teman, prestasi teman-teman apa, tujuan, ataupun yang saya sebut dalam 7 paragraf tadi itu, kalian teman-teman list aja dulu, bikin pointer, habis itu dielaborate dalam bentuk kalimat. Nah, pelan-pelan nanti akan terlihat. Setelah itu ya be yourself and natural. Dalam hal ini teman-teman ya tidak terlalu katakan mengcopy paste dari, memang teman-teman disarankan untuk membaca personal statement orang lain, dan tapi karena masing-masing jangan pernah berkecil hati, framing personal statement teman-teman kayaknya nggak keren. Tapi ingat, karena setiap pribadi orang setiap individu punya keunikan masing-masing, jadi jangan pernah merasa minder mungkin ketika membaca personal statement orang lain. Kayaknya kok bagus banget, ketika kita lihat punya kita kok biasa-biasa aja. Hal yang perlu dibangun adalah mindset ataupun perspektif kita. Yang perlu dibangun adalah sisi keunikan kita yang perlu kita angkat, karena keunikan kita belum tentu dimiliki orang lain. Itu yang menjadi daya ataupun support agar kita tetap percaya diri. Lagi-lagi poin yang saya taruh di sini, be spesifik. Ini sebagai pengulangan saja dari bagian yang sebelum. Jangan terlalu umum dalam membuat perguruan tinggi, karena pihak nation akan banyak menerima perguruan tinggi umum yang bertebaran di internet. Jadi be spesifik ya buat teman-teman, kira-kira apa sih maunya sebenarnya, kayak gitu. Jangan terlalu ngambang atau ngawang-ngawang. Ya ini mungkin pesan umum ya, deadliners.
Karena membuat personal statement ini dia berbeda dengan ketika teman-teman mengerjakan tugas di kampus, sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Karena untuk membuat personal statement ini perlu kontemplasi, juga perlu bongkar pasang ya. Bongkar pasang paragraf itu hal yang biasa, bongkar pasang paragraf, terus bacakan ke teman, jangan malu-malu, terus minta ininya, masukannya, feedbacknya, habis itu diperbaiki, bolak-balik, jangan minder ketika ada satu masukan atau hal-hal yang memang perlu direvisi, biasa itu diperbaiki. Dan biasanya orang perlu misalkan sebulan nulis personal statement, ada juga teman-teman yang sudah membuat kerangkanya dari 6 bulan atau 4 bulan. Jadi memang harus benar-benar kontemplasi, terus sambil tulis, ketika nemu inspirasi lagi, tulis, bongkar pasang. Pastikan sebelum disubmit, mungkin kalau idiom bahasanya bilang sleep on it, jadi dibawa tidur. Jadi teman-teman resapi dulu, habis itu kita baca lagi, tentu pasti akan kita punya inspirasi-inspirasi lain yang kira-kira menyempurnakan tulisan teman-teman. Sementara itu Mas Eman teknis memang mengenai personal statement dan sangat spesifik. Soal-soal persiapan beasiswa itu memang there is no single formula ya, tapi paling tidak persiapan-persiapan yang matang itu akan memperbesar chance kita untuk diterima, baik itu S2 beasiswa ataupun biaya mandiri. Mungkin di seminarnya Contribution of Education ya, yaitu akan banyak membahas mengenai aspek-aspek yang lain, karena persiapan beasiswa itu nggak hanya personal statement yang hari ini saya bahas, tapi ada aspek-aspek lain, misalkan bahasa Inggris, atau tes-tes yang berhubungan dengan jurusan teman-teman secara spesifik juga perlu dipersiapkan. Lalu aspek wawancara, aspek juga nanti ada juga memang FGD, banyak aspek yang memang harus kita persiapkan, dan jangan khawatir, semua bisa dipelajari asalkan teman-teman masih punya waktu dan persiapan yang matang. Jadi persiapan S2 terutama yang memang teman-teman beasiswanya melalui beasiswa itu perlu extraordinary persiapannya, dan yakin ketika keterima beasiswanya teman-teman sangat worth it sekali ya. Bayangannya enaknya adalah ya teman-teman bisa jalan-jalan di luar negeri, posting Instagram, foto, di samping itu juga punya pengalaman-pengalaman yang katakan sambil menyelam minum air, teman-teman sambil belajar, teman-teman sambil menyelami budaya di mana kita tidak hidup di sana, tapi kita punya kesempatan untuk menyelami budaya yang berbeda dari apa yang kita alami di tanah kelahiran kita. Itu sementara Mas Eman, saya kembalikan ke moderator. Mungkin saya kasih waktu ya 5-10 menit untuk diskusi biar lebih ini. Baik. Mas Eman. Sementara dari saya ini, saya kembalikan ke moderator. Iya, sepertinya moderator kita ada gangguan teknis, baru ada notif yang bersangkutan Mas Eman left the meeting. Silakan teman-teman langsung aja, meski nggak ada moderator, untuk menghemat waktu kita, karena teman-teman mungkin sebagian di waktu Indonesia Timur istirahat
dan lain-lain. Mungkin silakan teman bisa unmute langsung nanya kalau ada yang perlu ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Cek. Baik, silakan, silakan. Ada suaranya nggak? Iya, ada suaranya, dipersilakan. Oh, ini saya Viola Aras dari mahasiswi Universitas Trisakti. Saya mau bertanya, Baik, dalam membuat personal statement untuk diri kita sendiri itu, biar bikin personal statement kita itu menarik itu gimana ya? Apa ada baiknya kita memasukkan pengalaman buruk atau tidak? baik, iya. Pengalaman-pengalaman buruk maksudnya ya? Iya, yang pengalaman ya gitu deh yang buruk itu. Iya, Tapi kalau memang sifatnya ya, pengalaman buruk itu bisa dilihat dari dua sisi ya. Tapi pastikan pengalaman buruk itu bukan yang pengalaman buruk teman-teman katakan ya gini, saya mau bilang adalah pengalaman buruk ini ketika pengalaman buruk itu menjadi motivasi teman-teman. Itu kalau pengalaman buruk itu menjatuhkan pribadi diri kamu atau secara akademik, katakan kamu kuliahnya pernah keluar dari kelas ataupun pernah gagal mata kuliah, nah itu pengalaman buruk yang tidak baik untuk disisipkan. Namanya juga kita ingin menjual ini ya, kata tanda petik jual diri agar bisa dilirik dari kampus yang kita tuju. Tapi ada pengalaman-pengalaman yang memang ketika yang itu memang menjadi apa namanya ya, nilai plus teman-teman untuk ini apa menjual diri, maksudnya tanda petik ya, menjelaskan dari pengalaman itu teman-teman bisa, mungkin teman-teman akan punya banyak contoh ya, pengalaman apa yang mungkin nanti lebih spesifik yang tadi ditanya, kira-kira pengalaman buruknya apa, dan itu bisa menjadi nilai plus ketika teman-teman bisa melihat kalau dengan kejadian itu bisa menjadi belajar. Tapi umumnya di personal statement itu tidak ditulis pengalaman buruk lebih banyak ya, tapi kita lebih banyak ke menuliskan pengalaman baik kita, prestasi kita, keunggulan kita, itu yang memang banyak ditulis. Pengalaman buruk itu, pengalaman yang tidak buruk katakan begitu, itu akan ada ketika kita wawancara, ditanya mungkin apa pengalaman kekurangan Anda, nah itu menjadi sangat hati-hati untuk menjawab. Tapi biasanya di personal statement tulislah memang yang pengalaman baik-baik. Ada juga pengalaman yang disadvantage ya, mungkin saya nggak bilang ini pengalaman buruk ya, cuma disadvantage, bahwa teman-teman katakan datang dari daerah dengan kemampuan keadaan finansial yang sangat terbatas, dari daerah, dari akses internet yang tidak ada, dari keluarga yang sangat katakan secara pendidikan masih sangat-sangat ini apa masih belum ini ya, belum sekolah tinggi keluarganya. Nah itu memang sisi lain itu melihat kalau kita ada di satu tempat yang tanda petik primitif ya, tertinggal. Tapi kita harus bisa melihat bukan kita ingin dikasihani, tapi kita melihat sisi kegigihan kita, meski situasi kita terbatas, tapi semangat kita tidak pernah patah arang ataupun luntur dengan keterbatasan kita. Kira-kira itu pengalaman disadvantage yang perlu disisipkan, tapi itu menjadi
bukan ingin kita dikasihani, tapi kita bisa menunjukkan, menarasikan bahwa dari segala keterbatasan itu akan memunculkan semangat, motivasi, ataupun perjuangan yang gigih. Itu sementara. Semoga menjawab. Baik Kak, terima kasih. Mohon maaf Kak, tadi ada kendala jadi saya keluar dari Terima Google kasih, Meet. Kak. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Gevira Nur Fatimah Kak. Izin bertanya Kak, saya Gevira, baiknya bagaimana Kak setelah lulus S1 kerja dulu baru apply buat S2 atau langsung saja Kak? Terima kasih. Iya, terima kasih sudah menanya. It's a good question, it's very very common question ya. S2 dulu, ketika lulus S1, S2 dulu atau kerja baru S2. Karena persimpangannya tidak sesimpel itu memang pembagiannya, karena masing-masing orang punya kebutuhan masing-masing, banyak aspek yang perlu diketahui, tapi beberapa orang memang habis S1 langsung S2, teman-teman yang lain juga habis S1 kerja baru S2, ada juga teman-teman habis S1 tidak kerja, maksud tidak S2 tapi memulai membangun karir tanpa S2. Tergantung kebutuhan teman-teman. Yang paling perlu teman-teman untuk kontemplasi atau renungkan adalah kenapa teman-teman perlu S2. Apakah karir yang akan teman-teman tempuh ini membutuhkan S2? Misalkan, kalau teman-teman memang ada yang minat untuk jadi dosen, maka kebutuhan untuk S2 itu sangat perlu atau menjadi peneliti. Tapi kalau teman-teman misalkan contoh cita-cita ingin jadi guru, katakan sekolah jadi guru, nah kemampuan S1 sama pengalaman mengajar itu menjadi jauh lebih penting dibanding punya pengalaman S2. Kira-kira gampangnya seperti itu, karena kebutuhan S2 tergantung kebutuhan teman-teman. Yang perlu diketahui atau perlu dicatat besar-besar adalah bahwa teman-teman sekolah S2 itu lihat dulu dari kebutuhan akan profesi teman-teman. Selanjutnya kira-kira kebutuhan S2 itu apakah ini keputusan yang baik atau tidak. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti trendsetter ya, karena ada lagi orang pada S2, kita S2 kayak gitu. Kita juga harus bisa menuliskan atau merumuskan dalam hidup kita kebutuhan akan S2. Tapi namanya nuntut ilmu pasti tidak ada yang salah, karena dengan kita sekolah tinggi akan menjadi kita lebih well educated ya secara perspektif keilmuan. Dalam hal yang lain itu menjadi nilai plus. Ya itu sementara jawabannya. Tapi yang saya kembalikan lagi ke teman-teman, alasan S2-nya kenapa, mana yang lebih dulu. Jangan lupa buat teman-teman ketika sudah S1, teman-teman ada di persimpangan, tidak hanya S1, S2, tapi juga teman-teman ketika ada bagian dari teman-teman untuk pertimbangan menikah, S2 atau kerja, ya itu teman-teman harus dipikirkan baik-baik. Sementara itu. Baik Kak, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Dipersilakan. Baik, sambil menunggu saya juga ingin bertanya ya Kak ya. Terkait tadi dijelaskan juga tentang track record, misal organisasi kita ikut kejuaraan apa dan lain-lain. Nah, kira-kira ada nih Kak, misal mahasiswa yang memang jarang ikut organisasi atau malah tidak ikut organisasi, dan juga jarang ikut lomba dan lain-lain. Itu kira-kira bagaimana ya Kak dalam bagian ini menjelaskan track record-nya? Karena kadang-kadang tidak semua mahasiswa ya apa ya Kak ya ikut perlombaan, ikut organisasi, volunteer dan lain-lain. Itu bagaimana ya Kak mengatasinya seperti itu? Baik, bagus pertanyaannya. Satu hal pertanyaan kalau boleh saya ulang ya. Intinya begini, perlu nggak sih kita aktif menjadi seorang mahasiswa ya, karena teman-teman ini rata-rata mahasiswa. Pastikan
kuliah pulang, kupu-kupu ya, kuliah pulang itu juga baik jika itu memang didukung dengan prestasi akademik IPK teman-teman bagus. Jangan sampai teman-teman hanyalah kuliah pulang, tapi IPK juga tidak bagus-bagus amat. Jadi harus ada kompensasinya. Kalau memang teman-teman kuliah pulang, harus punya IPK yang memang sangat baik kayak gitu. Katakan cum laude. Karena kan nggak ada kegiatan lain. Tapi lagi-lagi saya coba melihat dari ini ya, ketika teman-teman udah mempersiapkan S2, tergantung. Kalau teman-teman S2-nya mau beasiswa, maka aktif di organisasi, ikut lomba, akademik atau ekstrakurikuler atau yang lain-lain, itu menjadi kewajiban. Karena teman-teman akan berkompetisi dengan kandidat-kandidat yang lain. Tentu namanya juga kompetisi, pasti diambil orang yang punya kelebihan di luar yang orang pada umumnya, rata-rata. Jadi Mas Eman, pertanyaan kamu, ketika seseorang itu mahasiswa aktif di satu organisasi dengan yang biasa-biasa kuliahnya, maka yang aktif di organisasi, yang aktif di lomba dan lain-lain, apalagi bisa menang, ikut student exchange dan lain-lain, itu akan menjadi nilai plus. Nilai plus ketika kamu mempersiapkan beasiswa, nilai plus juga teman-teman belajar, karena belajar itu tidak cukup hanya di bangku kuliah, tapi perlu kita belajar secara mandiri, sifatnya yang tidak diajar di bangku kuliah. Misalkan soft skill, kemampuan teman-teman bicara public speaking, kemampuan leadership, kemampuan teman-teman bekerja dalam under pressure, itu kan ada ketika kita aktif di lingkungan di luar bangku kuliah. Teman-teman ketika di dunia berkarir nanti ataupun ketika lanjut S2, kemampuan verbal teman-teman sangat dituntut untuk punya kemampuan yang baik. Maka dari itu tidak ada kesempatan lain kecuali teman-teman memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin ketika masa-masa belajar di bangku kuliah S1. Itu pertama. Yang kedua, kalau teman-teman memang S2-nya tidak melalui jalur kompetisi, misalkan S2-nya mau biaya sendiri, ya itu hal yang lain, kayak gitu. Tapi tetap ketika teman-teman ingin kuliah di kampus S2 yang terbaik, misalkan di UI, di UGM, teman-teman, itu tentu harus punya CV ataupun kemampuan-kemampuan yang mendukung lainnya agar bisa keterima di kampus tersebut, baik itu beasiswa mandiri ataupun biaya siswa ataupun biaya mandiri. Itu Mas Eman. Masih ada waktu 5 menit lagi, silakan. Oh, baik Kak. Ini ada pertanyaan lagi ada 2 lagi Kak, dari Kak Gabriela Rasiman. Malam Kak, nama saya Dwi Ratnasari. Tadi di-up-kan karena tadi saya keluar dari room. Saya ingin bertanya Kak, seberapa penting organisasi atau pekerjaan dalam personal statement itu? Tadi kan untuk yang organisasi udah dijelaskan nih Kak. Ini dari sudut pekerjaan itu bagaimana Kak? Itu berkontribusi buat personal statement kita. Seperti itu Kak. Iya, baik. Organisasi ya? Ya, organisasi dan pekerjaan Kak. Baik, pengalaman organisasi yang saya sampaikan di awal bukan cuma hanya untuk kebutuhan S2, tapi untuk kebutuhan teman-teman di dunia karir, katakan itu investasi, tabungan buat teman-teman di CV. Jadi pastikan teman-teman sekarang yang semester 2, semester 4, semester 6, setiap next semester, list daftar di CV-nya, teman-teman harus nambah. Katakan, lihat begini, semester 2 teman-teman baru ikut BEM, semester 4 teman-teman harus jadi kepala departemen. Nah, semester 6 teman-teman harus sudah sampai di BPH atau jadi ketua BEM yang punya hasrat kepemimpinan di kampus kayak gitu. Jadi harus sifatnya berjenjang dan ada perkembangannya, baik itu dalam BEM ataupun organisasi ekstra kampus kayak gitu. Apa nilai plusnya ketika teman-teman nggak cuma hanya untuk menulis personal statement di lamaran S2, tapi juga untuk ketika melamar kerja nanti. Karena user atau tempat kerja yang akan
kamu pilih nanti itu ketika ada lowongan kerja kamu daftar, itu kan sifatnya kompetisi ya. Nah, dari situ teman-teman perlu nilai-nilai plus, kemampuan leadership, kemampuan public speaking, karena tidak terlepas ketika interview, wawancara kerja atau wawancara S2, kita coba wawancara kerja, pasti ada tahapan namanya wawancara. Nah, kemampuan teman-teman berbicara dengan lawan komunikasi nanti, itu perlu kemampuan komunikasi yang memang teman-teman sudah terbiasa ngomong depan banyak orang. Jadi ketika kita interview, groginya tetap lebih bisa dikontrol kayak gitu. Itu ini nilai plus sama kemampuan manajerial ya. Ketika kita di organisasi, karena ketika hanya kuliah aja nggak pernah di organisasi, maka ketika di kerja nanti kan perlu namanya teamwork ya, bekerja dalam tim ketika bekerja di dunia profesional. Nah, teamwork itu dipelajari nggak ada di bangku kuliah, tapi adanya ketika kita aktif di organisasi. Bagaimana kita mengatur jadwal kegiatan agar tidak tabrakan. Bagaimana ketika kita berbeda pendapat dengan teman yang lain. Bagaimana ketika kita menyampaikan argumen agar kita bisa diikuti. Itu namanya leader. Seperti itu, Mas Eman, buat teman yang bertanya hal demikian. Jadi lagi-lagi pesan saya, teman-teman yang ingin kuliah S2, dari sekarang sudah mulailah ambil kursus bahasa Inggris. IELTS-nya target 7, misalkan kayak gitu. TOEFL-nya 600. Jadi memang harus punya kemampuan bahasa yang dipersiapkan jauh-jauh hari. Kayak gitu. Lalu aktif-aktiflah di organisasi, baik itu organisasi di kampus, misal seperti BEM, Senat, atau lain-lain, atau organisasi yang sifatnya sosial, misalkan PMI, ataupun organisasi misalkan membantu anak jalanan, atau apapun itu, tapi saya sangat-sangat sarankan organisasi yang memang sifatnya sosial, ataupun sifatnya politik seperti BEM dan lain-lain. Itu. Baik Kak, pertanyaan lagi Kak dari Ilham Pahlavi Unesa. Tadi Kakak sudah menjelaskan bangun sisi keunikan dalam kita sebagai support. Boleh dijelaskan nggak Kak mengenai hal-hal unik yang bisa kita angkat? Ini satu pertanyaan, tapi dilanjutkan seperti itu Kak. Yang kedua, tadi juga menjelaskan tentang kontemplasi. Boleh dijelaskan nggak Kak mengenai pengertian kontemplasi itu apa? Seperti itu. Oh, baik. Sisi keunikan yang perlu dibangun dalam personal statement, lagi-lagi, masing-masing dari kita berbeda dengan orang lain kayak gitu. Keunikan misalkan begini, kasih contoh. Mungkin kamu teman-teman punya menguasai bahasa lebih dari 2, katakan kamu bisa bahasa Inggris, kamu bisa bahasa Arab. Nah, mungkin kan kompetitor lain nggak punya kayak gitu. Lagi-lagi mungkin akan berbeda-beda ya. Mungkin teman-teman uniknya adalah teman-teman punya IPK hampir 4 IPK-nya, itu barangkali bisa jadi nilai jual. Yang tidak semua orang bisa punya kesempatan IPK tinggi. Katakan keunikan teman-teman bisa lihat lagi aktif di organisasi yang sifatnya sosial, misalkan aktif di PMI, katakan Dompet Duafa, ataupun apapun yang organisasi sosial yang menjadi nilai plus teman-teman. Mungkin orang lain nggak punya sisi-sisi itu. Itu nilai keunikan. Jadi teman-teman harus mengkontemplasi ya, merenungkan bahasa bahasa gampangnya. Kira-kira kelebihan keunikan itu adalah kelebihan kamu yang tidak dimiliki kelebihan orang lain. Nah, itu dia yang teman-teman harus cari. Makanya perlu tidak bisa hanya ditulis sekali 2 kali, tapi ditulis berkali-kali personal statement sehingga kita bisa muncul apa memang kelebihan kita yang tidak dimiliki orang lain kayak gitu. Itulah sisi keunikan kita. Mungkin teman-teman akan keunikan itu sifatnya dibangun ya. Jadi agar kita punya distingsi dibanding komputer lain, makanya saat kita kuliah harus sudah mulai dibangun distingsi-distingsi itu. Sepertinya itu. Tapi untuk lebih jelasnya, keunikan itu saya simpulkan adalah nilai plus teman-teman tidak dimiliki orang lain kayak gitu. Misalkan tadi barangkali teman-teman di sini ada yang punya bahasa 5 bahasa, itu juga unik buat teman-teman. Ada juga kemampuan yang teman-teman IPK-nya bagus, hampir 4, 3,8, 3,9, sedangkan pengalaman organisasinya juga
baik. Jadi organisasi jalan, kuliah juga nggak keteteran. Jangan sampai teman-teman aktif di organisasi tapi IPK-nya jeblok bawah 3,0 kayak gitu. Bisa juga sisi kelebihan teman-teman, bahasa Inggrisnya katakan TOEFL-nya 600, IELTS-nya 8 kayak gitu. Nah, itu juga bisa jadi nilai jual ini apa yang jarang, tidak semua orang punya kesempatan, tidak semua orang punya privilege kelebihan-kelebihan itu. Dan itu sifatnya dibentuk ya. Kita harus emang sengaja dipersiapkan. Boleh saya sampai waktu 8.45, mungkin ada 2-3 menit lagi. Oke, baik Kak. Ini pertanyaan terakhir Kak. Mungkin ini juga menjawab dari semua apa yang disampaikan oleh Kakak tadi tentang bagaimana sih membuat personal statement kita menjadi bagus. Dalam artian unik seperti itu Kak. Iya, tadi itu rangkaian paragraf 1-7 itu adalah cara agar personal statement kita bagus. Nah, itu adalah paling tidak saya boleh screen share-nya lagi. Paling tidak poin yang 7 item tadi itu yang saya tulis nomor 1-7 ini kalian sudah bisa ngisi. Nah, itu sudah masuk kategori bagus. Tinggal bagaimana kita jadi itu dipoles bisa jadi lebih bagus kayak gitu. Yang terbaik katakan kayak gitu. Bisa juga dari kemampuan bahasa Inggris teman-teman dalam menarasikan agar bahasanya menjadi bahasa yang mudah dipahami dan juga elok atau nyaman atau enak dibaca. Itu kemampuan menulis ya. Nah, kemampuan menulis itu juga selain organisasi, kemampuan menulis teman-teman dari sekarang mulai diasah. Nulis-nulislah dari sekarang artikel, cerpen atau tulisan-tulisan pendek di media mading kalau masih ada sekarang ataupun di online. Dari sekarang sudah mulai menulis menjadi penulis lepasan di satu blog atau dimanapun. Itu mengasah skill menulis teman-teman. Bagaimana agar personal statement kita bagus? Nggak ada lain. Semakin banyak teman-teman latihan akan semakin bagus tulisannya. Tidak ada formula instannya, tapi semakin banyak teman-teman praktis, maka kemampuan personal statement teman-teman akan semakin bagus dari tulisan pertama, tulisan kedua, tulisan ketiga. Tapi paling tidak rumus dasarnya adalah 1-7 ini teman-teman jawab aja dulu. Itu sudah menjadi personal statement yang bagus. Karena memang dari menulis 7 ini tidak cukup hanya waktu 2-3 jam, tapi perlu seminggu, perlu 1 bulan untuk mengisinya. Kayak gitu, Mas Emen, buat teman yang bertanya. Baik Kak, Kak Linda Panggato untuk pertanyaan tadi sudah terjawab ya Kak, karena tadi disampaikan oleh Kak Takdir untuk beliau jamnya sampai 20.45, karena ini masih 2 menit lagi, mungkin closing statement Kak untuk peserta seminar kali ini biar benar-benar termotivasi, belajarnya tambah giat lagi, dan bisa meraih S2 di luar negeri Kak. Monggo Kak. Baik, bentar ya. Iya, buat teman-teman seluruh Indonesia yang hadir di Google Meet ini, saya sangat apresiasi sebesar-besarnya atas motivasi atau semangat teman-teman akan mimpi untuk sekolah di luar negeri. Dan itu jadikan sebuah mimpi teman-teman dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sharing pengalaman ataupun kegiatan motivasi dan lain-lain. Itu sebenarnya memupuk mimpi teman-teman agar mimpinya terus terbangun. Dengan teman-teman ikut kegiatan seperti ini, just to keep your dream alive kayak gitu. Jadi mimpi teman-teman akan selalu tertanam, terpupuk, sehingga itu tidak hilang ketika dalam masa-masa teman-teman kuliah saat ini. Dan yang kedua, dari saya, persiapkan dengan baik untuk jika teman-teman mempersiapkan diri yang saat ini sedang S1, baik itu di tingkat awal, tengah, atau yang sudah di akhir semester,
persiapkan betul-betul kalau memang itu ada niatan untuk lanjut S2. Pastikan teman-teman S2 bukan segalanya, dia adalah salah satu jalan bagian dari proses pembelajaran. Sukses tidak harus teman-teman S2, tapi akan ada banyak-banyak pilihan-pilihan karya teman-teman untuk mengekspresikan diri ataupun belajar. S2 adalah hanyalah salah satu cara buat teman-teman ini pursuing jalan hidup teman-teman di sini. Lagi-lagi kalau boleh saya simpulkan, teman-teman yang ingin lanjut S2, persiapkan sejak dini satu bahasa Inggris. Pastikan dari sekarang ikutlah kursus ataupun belajar mandiri, banyaklah nonton-nonton film berbahasa Inggris ataupun banyak baca novel, bacaan lain-lain yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Yang kedua adalah selain bahasa, pastikan teman-teman aktif di organisasi. Memang konsekuensinya capek, lelah, teman-teman yang lain habis belajar pulang kosan, tapi teman-teman after hours dari habis kuliah tapi harus nongkrong di ruang sekretariat BEM atau di mana, luangkanlah waktu untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, karena itu akan membantu teman-teman ketika apply beasiswa S2 ataupun untuk dunia karir atau profesi teman-teman nanti. Yang satu bahasa Inggris, yang dua aktiflah organisasi, dan yang ketiga capailah IPK setinggi-tingginya, jangan sampai di bawah 3, itu garis batas, tapi semakin tinggi IPK teman-teman, usahakan lulus dengan cum laude, karena itu akan mempermudah teman-teman untuk S2, apalagi teman-teman yang secara akademinya baik di S1-nya, IPK-nya cum laude di atas 3,5 dan seterusnya, maka itu sangat menunjang sekali teman-teman untuk dilirik ketika apply buat S2, baik itu secara mandiri ataupun melalui beasiswa. Yang pertama tadi bahasa Inggris, yang kedua tadi itu organisasi, dan yang ketiga tadi IPK teman-teman raihlah setinggi-tingginya. Setelah itu yang keempat terakhir berdoa. Yang terakhir jangan lupa berdoa. Teruslah ikut-ikut program-program yang sifatnya bisa memotivasi diri teman-teman, sharing pengalaman dari kakak-kakak kelas kalian atau dari manapun, karena itu akan menjadi motivasi. Banyak cara agar kita tetap termotivasi, mungkin bisa ikut kegiatan yang online begini atau baca buku, karya-karya atau pengalaman orang, ataupun silakan carilah role model teman-teman yang mana itu memotivasi teman-teman. Itu 4 poin dari saya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi. Dan yang terakhir, teman-teman juga bisa follow Instagram saya, Takdir29. Mungkin ada kegiatan-kegiatan sharing-sharing tentang beasiswa ataupun hal-hal yang lain berkaitan dengan akademik ataupun profesi. Begitu. Saya kembalikan ke Mas Emen. Kalau perlu slide yang tadi, bisa teman-teman hubungi Mas Emen. Nanti Mas Emen akan membagikan slide yang baru saya presentasikan. Dan kalau perlu Instagram saya, bisa juga ditulis Takdir29 atau nanya langsung ke Mas Emen nanti. Baik Kak, luar biasa, alhamdulillah, barokah Kak ilmunya. Terima kasih untuk malam ini. Sama-sama Mas Emen, terima kasih. Saya juga sangat merasa senang sekali bisa berbagi sama teman-teman di seluruh Indonesia dan kita saling memotivasi. Baik, baiklah, karena kita telah berada di penghujung acara, marilah kita tutup seminar pada kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas ilmunya Kak Takdir. Mohon maaf saya sebagai moderator memiliki banyak kekurangan, tadi terdapat kesalahan. Semoga nanti kita dipertemukan kembali pada event-event selanjutnya, terutama untuk
Kak Takdir dan juga teman-teman peserta webinar. Dan luar biasa banyak sekali hal yang dapat dipetik dan juga dipelajari hari ini. Semoga teman-teman semua peserta webinar dapat mempelajarinya dengan baik dan mempraktikannya untuk masa depan semua. Mungkin dari saya itu saja. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama. Selamat malam semua. Selamat malam, Kak. Terima Ya. kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Mari sama-sama. Terima kasih, Kak. Mari sama-sama. Terima kasih, Kak. Yuk.